Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mamul Indonesia. Kemarin kita sudah membahas mengenai peradaban Mekah pra-Islam, tentang kepercayaan dan sosial kultur mereka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Mekah, masyarakat Mekah yang dari segi perekonomian, kondisi ekonomi masyarakat Mekah pra-Islam. Kita akan mengetahui bagaimana mereka cara bertahan hidupnya di padang pasir yang seperti itu. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana Allah itu memang sudah memberikan hak istimewa kepada kota Mekah gitu. Kemudian bagaimana juga perdagangan mereka. Nah, itu atau bagaimana perputaran uang di Mekah, di orang Arab, di bangsa Arab yang notabene-nya itu padang pasir yang secara logika susah untuk hidup di sana. Oke, sebelum itu teman-teman saya ingatkan untuk jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dan mendapatkan video-video dari channel Mamul Indonesia, dan juga klik tombol loncengnya. Oke. Nah, di sini kita akan mengetahui mata pencarian bangsa Arab. Apa ya? Bangsa Arab itu mata pencariannya apa gitu? Bangsa Arab itu memiliki mata pencarian tiga fokus mata pencarian. Pertama itu ada dari segi perdagangan, kemudian ada juga dari pertanian, dan juga ada dari segi peternakan. Orang Arab Badui itu mereka berpindah-pindah mengiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Jadi mereka itu lebih ke nomaden gitu. Kemudian juga hidupnya mereka berpindah-pindah dari satu tempat yang dirasa itu sudah tandus, kemudian mereka pindah ke tempat yang lebih hijau atau yang saat itu sedang musim hujan. Mereka makan dari hewan peternakannya itu, yaitu makan dari hewan peternakan, minum dari susunya. Kemudian baju atau pakaian yang dia pakai itu adalah baju yang diambil dari bulu dombanya. Jika telah terpenuhi kebutuhannya di suatu daerah tadi, kan mereka hidupnya dengan secara nomaden ya, berpindah-pindah. Pindah A ke tempat B. Ketika pindah B itu dirasa sudah cukup apa yang ia perlukan, kemudian mereka pergi lagi ke tempat daerah yang selanjutnya. Kemudian kalau memang peternakan atau ternak mereka itu sudah cukup banyak gitu, atau sudah sesuai target, misalkan dia punya target 10 ekor domba atau 10 ekor kambing gitu ya, maka orang Arab Badui tadi akan menjual domba mereka ke orang-orang kaya yang ada di suku mereka. Orang kaya di suku mereka itu dihitung dari banyaknya hewan yang mereka miliki. Jadi kalau misalkan si A itu punya 10 ternak ekor domba, kemudian si B punya 20 ekor ternak domba, maka orang kaya yang diakui orang kaya itu adalah orang yang memiliki banyak domba tadi, banyak hewan atau banyak ternaknya. Berarti yang 20 ekor ternak yang memiliki 20 ekor domba itu mereka dinamakan orang yang kaya. Kemudian selain Arab Badui ini, masyarakat perkotaan. Jadi Arab Badui itu identik dengan orang yang berada di daerah pinggiran. Nah, itu Arab Badui, itu identiknya ya. Kemudian kalau yang di daerah masyarakat perkotaan, itu sebagian masyarakat perkotaan menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan. Sebagian ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, ada juga yang mengembala ternak milik orang lain. Jadi kalau di perkotaan ini sumbernya itu sudah mulai lebih beragam gitu ya. Kalau misalkan mereka pun harus berternak itu tidak harus punya milik mereka. Bisa menternakan milik orang lain, mengembala punya orang, kemudian bagi hasil kayak gitu. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW itu dulu juga seorang penggembala domba. Beliau menggembalakan domba pamannya gitu ya. Menggembala sewaktu masih ada di suku Bani Sa'ad. Beliau seorang penggembala kambing, begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Itu banyak dari sahabat-sahabat juga yang sebagai penggembala domba.
itu dari segi ternak, orang Arab itu banyak yang sebagai penggembala domba. Kemudian ada pula juga dari masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Nah, orang-orang ini itu memang daerahnya daerah yang subur, daerah yang curah hujannya tinggi, maka mereka bercocok tanam di daerah itu, tidak sebagai seorang penggembala. Mungkin juga seorang penggembala, juga seorang penjual, pedagang, tapi dia juga lebih ke fokus ke daerah pertanian karena daerahnya daerah yang subur. Nah, itu ya. Selain pertanian, mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencarian, khususnya penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu banyak yang menjadi seorang pedagang perniagaan. Mereka memiliki pusat perniagaan istimewa. Penduduk Mekah memiliki kedudukan tersendiri dalam pandangan orang-orang Arab, yaitu mereka penduduk negeri haram. Orang-orang Arab lain tidak akan mengganggu mereka, juga tidak akan mengganggu perniagaan mereka. Ini memang sebuah kekhususan atau sebuah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang Mekah, di mana orang-orang Mekah ini dijamin keamanannya gitu. Jadi orang-orang Arab pun tidak akan mengusik gitu, tidak akan mengusik perniagaan, tidak akan mengusik perdagangan orang-orang Mekah. Jadi mereka punya keistimewaan yang Allah berikan kepada penduduk Mekah, yaitu kota haram, di mana kota yang paling aman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 67, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna ja'alna harraman aminan wa yatakhattafun nasu min haulihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok, maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Di sini sudah dijelaskan secara jelas bahwasanya Allah sudah menjamin keamanan kota Mekah, keamanan negeri Mekah. Nah, ini sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada tanah haram. Kemudian selain itu suku Quraisy mengambil peran perniagaan. Jadi orang Quraisy ini dia berdagang gitu ya. Mereka berdagang awalnya itu belajar dari orang Yaman yang pindah ke Mekah. Jadi orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Ya. Jadi orang Yaman itu selain daerahnya subur mereka bertani, mereka juga terkenal sebagai seorang yang pandai untuk berdagang. Selain itu, nah ini kenapa bisa orang Mekah belajar kepada orang Yaman? Di sini Mekah itu memiliki keuntungan. Keuntungannya apa? Mekah itu memiliki Ka'bah yang setiap tahunnya dilaksanakan haji. Jadi orang-orang dahulu sebelum datangnya Islam pun mereka sudah melaksanakan ibadah haji gitu ya. Karena ketauhidan mereka memang ketauhidan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangnya ke daerah-daerah lain. Nah, dan di sini orang Quraisy itu memang melakukan perdagangan itu sampai ke, kalau bahasanya sekarang mungkin impor ekspor gitu ya. Jadi pergi ke satu daerah ke daerah lain untuk berdagang. Itu kebiasaan orang Quraisy. Bahkan hal ini pun diabadikan oleh Subhanahu wa taala pada surat Quraisy ayat 1 sampai ayat 4. Yamurji li ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Artinya apa? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah, ini kebiasaan orang Quraisy itu memang dari dulu sebagai seorang pedagang. Jadi dia udah kemana-mana, dari satu kota ke kota yang lain, itu mereka melakukan perdagangan. Nah, di sana itu ada daerah yang sangat terkenal atau mungkin daerah yang pusat perdagangan. Nah, pusat perdagangan di Mekah kala itu bernama ada Ukaz, Mijannah,
dan Zulmajas. Di sini, kalau ini uniknya nih, uniknya pasar di Mekah itu tidak hanya digunakan untuk perniagaan atau untuk transaksi jual beli atau hanya untuk perdagangan saja. Enggak. Di Mekah itu unik, teman-teman ya. Kalau di Mekah itu pasar itu memiliki dua fungsi. Pertama, itu sebagai transaksi perdagangan. Jadi di situ mau beli apa ya ada di situ, kayak umumnya pasar lah, itu namanya juga perdagangan. Namun ada dua fungsi yang jarang atau mungkin tidak ditemui di daerah lain mungkin ya, yaitu fungsinya sebagai uji kemampuan para penyair, sastrawan, dan orator. Jadi di pasar itu para sastrawan, para penyair itu datang ke pasar, mereka seperti adat orang Melayu mungkin ya, kalau pas pernikahan itu mereka balas-balasan puisi, balas-balasan syair, mana bahkan siapa yang syairnya itu lebih bagus, yang paling bagus itu bisa ditaruh di Ka'bah. Itu pernah ada penjelasan seperti itu. Nah, itu ya teman-teman, ada banyak yang seperti itu. Bahkan ini keunikan yang terjadi di pasar Arab. Nah, dalam bidang ekonomi, cuman sayangnya perekonomian di Arab atau perdagangan di Arab itu sangat lazim dengan riba. Jadi riba itu sangat lazim. Kenapa bisa terjadi riba? Karena Mekah itu kan pusat waktu itu ya, pusat di daerah bangsa-bangsa itu, bangsa sekitarnya. Nah, mereka terjadi percampuran, terpengaruh sistem perdagangan oleh bangsa lain, jadi mereka melakukan riba itu suatu hal yang lazim. Kemudian transportasi menggunakan unta, kemana-mana mereka menggunakan unta, ke daerah lain juga menggunakan unta, mengangkut barang pun mereka juga membawa unta. Nah, kenapa unta? Ternyata unta itu hebat banget ya teman-teman ya. Unta itu pertama, unta memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Unta memiliki daya tahan kuat, mau perjalanan sepanjang apapun mereka kuat gitu. Itu unta. Kemudian juga mereka kuat menahan haus. Namanya juga di padang pasir, tahu sendiri kan ya teman-teman ya. Kalau padang pasir, gurun, tandus seperti itu kan panas lagi gitu. Curah hujannya dikit, airnya dikit. Nah, unta ini kuat menahan haus. Kemudian juga kuat menahan lapar. Selain itu, dia kuat untuk perjalanan jauh. Ini hebatnya unta. Jadi nggak heran sih kenapa padang pasir itu memang Allah itu Subhanahu wa taala itu sudah memberikan sesuai porsinya masing-masing gitu. Memberikan kebutuhan sesuai dengan porsinya masing-masing. Seperti daerah Arab diberikan unta dengan keadaan yang kuat seperti itu. Di daerah lain dikasih kuda, di daerah lain dengan banyaknya ini diberikan akal untuk membuat perahu dan sebagainya gitu. Allah memang maha kaya dan maha pengasih lagi maha penyayang kepada hambanya ya teman-teman ya. Nah, itu tadi sekilas tentang perekonomian bangsa Mekah pra-Islam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Videonya ini cukup singkat ya teman-teman. Kita akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, like jika suka, dislike jika nggak suka. Dan jangan lupa subscribe Mamun Indonesia. Terima kasih, klik tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dan informasi-informasi keilmuan, pengetahuan, atau sekedar apapun yang ada di channel Mamun Indonesia, teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton dan see you next time.